saya khawatir bahwa saya akan mendapatkan ujian yang lain saat melahirkan nanti. Apakah boleh saya merasakan kekhawatiran itu? Perkenalkan, nama saya Syasha, saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Oh, jauh. Selesai. Pertanyaan saya insya Allah cukup singkat. Jadi saya pernah diuji saat melahirkan anak pertama saya, yaitu dengan segala kesempurnaannya sehingga anak saya itu perlu perawatan di NICU, operasi dan proses kesembuhannya. Dan itu membuat saya sempat berpikir apakah ini adalah sebuah ujian atau sebuah malapetaka bagi saya. Namun alhamdulillah saat ini anak pertama saya sudah sembuh dan sehat. Pertanyaan saya, alhamdulillah Ustadz, karena kejadian itu tuh saya sempat takut untuk hamil kembali. Namun sedetik ini saya berdiri sebagai ibu hamil untuk anak yang kedua. Masya Allah. Dan insya Allah saya akan mendekati persalinan dan insya Allah akan bersalin di rumah sakit yang ada di Surabaya. Nah, tidak menutup kemungkinan saya berpikir Ustadz bahwa saya khawatir bahwa saya akan mendapatkan ujian yang lain saat melahirkan nanti. Apakah boleh saya merasakan kekhawatiran itu? Rasa khawatir itu adalah fitrah manusia. Itu bukan sesuatu yang berlebihan, bukan sesuatu yang salah. Tapi bahwa itu menjadi ujian ya, rasa khawatir itu kan gak nyaman bagi kita kan. Makanya karena Allah tahu manusia itu punya khawatir, punya kebingungan, punya ketakutan, punya kegundahan, kegalauan segala macam, Allah menyiapkan obat buat kita. Jadi nggak apa-apa dengan khawatirnya, tapi harus tahu obatnya. Nggak apa-apa sakit kepala, tapi tahu obatnya. Nggak apa-apa ngantuk, tapi tahu gimana cara kalau kita ngantuk. Nggak apa-apa kita lapar, tapi kita tahu mau makan apa. Jadi nggak apa-apa dengan segala macam kekurangan dalam hidup, tapi kita tahu gimana menyelesaikannya. Begitu juga rasa khawatir. Ada obatnya kok. Karena khawatir itu bagian diantara ujian-ujian jiwa, ujian-ujian perasaan. Dalam bahasa surat Al-Baqarah itu disebut zulzilu, ujian perasaan. Apa obatnya khawatir? Obatnya khawatir itu adalah belajar lebih kuat lagi dalam tawakal. Belajar memperkuat tawakal. Nanti Mbak Salsa lebih sering lagi baca ayat, hadis, cerita-cerita tentang tawakal. Apa itu tawakal? Secara bahasa nih ringkas saja ya. Secara bahasa tawakal itu artinya mewakilkan. Karena dia asal kata yang sama dengan wakil. Jadi mewakilkan, arti mewakilkan menitip. Titipin kepada Allah. Titipin masa depan kita, urusan kita, keluarga kita, harta kita, titip sama Allah. Terus nanti hadisnya apa? Kata Nabi, innallaha idzas tudi'a syai'an hafidhah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Allah kalau titipin sesuatu pasti dijaga. Gak pernah Allah menyia-nyiakan titipan atau amanah dari hambanya, gak pernah. Maka titipkan kepada Allah. Saya pernah bahas ini dulu banget di sharing time awal-awal tentang masalah menitipkan sesuatu pada Allah, belajar memahami takdir, dulu pernah dibahas. Ternyata penting belajar menitipkan urusan kita kepada Allah itu penting sekali. Saya sampai sekarang gak pernah pakai asuransi kendaraan. Bukan saya anti asuransi, bukan. Kalau bab fikih saya serahkan ke masing-masing ulama. Tapi ini pilihan pribadi saya. Saya gak pakai asuransi, menurut saya mahal sih asuransinya. Jadi mending saya ya udahlah pakai asuransi yang saya ngerti aja. Satu, asuransi saya adalah sedekah di pagi hari. Kenapa? Kata Nabi, gak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Itu kan asuransi. Yang kedua, asuransi saya adalah doa safar. Makanya karena saya nggak pakai asuransi, doa safar saya tuh panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Astagfirullah 33 kali. Panjang kenapa? Karena saya nggak ada asuransi. Jangan sampai ada apa-apa di jalan, nggak sanggup bayar ya. Jadi asuransinya asuransi langit. Nah itu namanya menitipkan.
Pengalaman saya menitipkan perjalanan saya kepada Allah, itu saya nggak pernah kecewa. Emang Ustaz nggak pernah kecelakaan? Pernah. Tapi kalau saya nggak nitipin, jangan-jangan kecelakaannya lebih merugikan lagi. Bahkan kecelakaan itu bukan merugikan, menguntungkan bagi saya. Kenapa? Gara-gara asbab kecelakaan itu saya dapat beberapa kebaikan setelahnya. Saya pernah ditabrak mobil dari belakang, habis di bengkel 600.000. Orangnya kan lari ya. Saya nggak kejar, padahal teman-teman waktu itu di mobil itu banyak teman-teman petarung, anak-anak yang biasa tarung di One Pride segala macam. Jadi mereka bilang kejar Ustaz, nggak usah, saya bilang. Pas saya sampai di rest area saya lihat agak penyok, disitulah saya menyesal, harusnya saya kejar ya tadi ya. Jadi saya nggak sesoleh itu. Udah gitu saya benerin mobilnya habis 600.000, ternyata nggak lama kemudian saya dapat hadiah speaker mobil dipasang di mobil saya seharga 30 juta. Itu gara-gara DP 600.000 dapat 30 juta. Jadi saya nggak perlu bayar 30 juta, cukup 600.000 dapat speaker 30 juta. Emang sebagus apa speaker 30 juta Ustaz? Kata yang ngasihnya, saya pengen Ustaz merasakan sensasi nonton konser dalam mobil. Wes langsung saya Tokyo Drift ya. No. Enggak, salawatan sih. Soleh banget ya. Intinya adalah ternyata kalau misalnya kita belajar menyerahkan kepada Allah, titip kepada Allah, kita tuh akan lebih kayak kerasa kayak ya udahlah, ada yang jagain, ada yang menentukan, ada yang mengatur, serahin sama Allah. Makin baik bertawakal kepada Allah, makin baik kita menitipkan sesuatu kepada Allah, insya Allah semakin kita ngerasakan tenang dalam menjalani hidup kita. Jadi Mbak Salsa, kalau boleh ngasih saran, baca atau googling ayat tentang tawakal, hadis tentang tawakal, kisah-kisah tawakal. Itu paling gampang belajar sekarang tuh googling gitu aja. Ayat, hadis, kisah, udah. Karena kisah itu cepat banget mempengaruhi perasaan kita. Karena Allah sendiri mengatakan, kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Begitulah kami mengisahkan kisah-kisah para nabi kepada engkau Muhammad untuk menguatkan hatimu. Nabi Muhammad itu sebaik-baik nabi, tapi masih membaca kisah nabi-nabi terdahulu. Untuk apa? Menguatkan hati beliau. Jadi kisah itu cepat sekali. Pertama ayat, kedua hadis, biar kita punya referensi yang jelas, kemudian kisah-kisah. Insya Allah Mbak Salsa akan lebih tenang setelahnya. Dan saya bersama teman-teman di sini semuanya ikut mendoakan, semoga kehamilan kedua ini kehamilan terbaiknya Mbak Salsa, lahir dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun, dan dianugerahi keturunan yang solih ataupun solihah.